Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, aku Rivaldi Putra Rifli dari kelas PSOC dengan NPM 24063 51453. Malam ini saya akan menjelaskan tentang tugas 0 dari kelas PSO tentang bagaimana cara memasang VM. Oke, selanjutnya kita bakalan ini bukan tugas individu untuk install hypervisor. Yang pertama, buka new virtual machine wizardnya terlebih dahulu. Mungkin ini seperti manual saja, next terlebih dahulu. Namun di sini ada 3 tombol, yaitu instalasi untuk file, data reset file, atau bakal penambahan VM nanti. Namun karena kita sudah ada instalasi VM dengan Debian, maka kita bakal menggunakan yang sudah ada di link yang ada di Skele. Atau kalian bisa memilih di antara ketiga pilihan ini. Namun saya sudah mendownloadnya di dokumen di desktop saya. Oke. Dan di sini mungkin agak ignore aja tentang coolnote di tracknya, karena bakal tersambung juga ke depannya nanti. Oke, lanjut. Karena saya menggunakan Windows 11. Nah, untuk virtual machine sendiri bakal ini, dan di sini juga bakal diminta passwordnya juga ya. Password ini digunakan ke depannya untuk melakukan seperti kata kunci dan juga password yang ada di terminal dan Linux kalian yang ada di VM-nya. Jadi jangan sampai lupa untuk mengingatin password yang kalian telah buat. Selanjutnya, di sini saya cross check tentang apa saja data yang telah diisi dan apa saja yang diperlukan untuk peninstalasian dari virtual machine ya. Dan di sini namanya Debian PSO 2025. Untuk passwordnya, di sini saya menggunakan tipe data all files. Kenapa saya memilih ini? Karena digunakan secara pemula dan juga lebih praktis pada saat penggunaan, jadi tidak tercecer. Dan di sini kan ada maksimum maksimum data yang diperlukan seperti ukurannya. Saya memilih setengah dari kapasitasnya. Kan kapasitas di sini kan ada 64 GB ya. Saya memilih sekitar di 30. Dan di sini juga saya melihat ada pilihan store virtual machine as single file dan juga split. Saya memilih di sini 30 GB dan saya memilih untuk split. Di sini keterangan dari virtual machine saya. Selanjutnya selesai. Nah, di sini tuh sudah terpasang kriteria apa saja. Lalu kita hanya perlu menyalakan dan juga melakukan konfigurasi terhadap Debian yang kita punya. Oke. Di sini ada keterangannya. Nah, kita power on saja. Lalu di sini ada dua pilihan, graphical install dan juga install yang biasa. Nah, saya memilih yang graphical install. Selanjutnya, nah di sini itu ada pengaturan bahasa. Pengaturan bahasa ini bakal ada pembagiannya, zona waktu, bahasa yang digunakan, dan juga format dari Linux yang kalian gunakan. Nah, di sini juga ada berupa pengisian hostname saya berupa npm saya tadi, domain name-nya dari PSO 2025. Lalu untuk akunnya saya pakai root password karena demi alasan keamanan data Linux saya agar tidak digunakan secara asal oleh orang lain. Dan ini tuh pendownloadannya. Oke. Nah, di sini tuh kan ada
hostname yang tadi saya buat ya. Di sini harus diisi ulang, hostname itu diisi oleh npm dan domain name-nya PSO 2025. Oke, lanjut. Karena sudah melakukan instalasi tadi, kita sudah bisa membuka Debian yang telah saya download. Di sini ada akun saya langsung, ini nama lengkap yang telah didaftarkan pada saat tadi konfigurasi. Dan di sini juga terdapat akun saya yang tadi sudah saya daftarkan ke dalam Debian yang saya telah buat. Di sini juga dimasukkan password karena saya tadi mengisi password untuk Debian saya, maksudnya virtual machine saya. Dan di sini juga perhatikan caps lock dari password kalian karena harus sama persis dengan apa yang telah kalian masukkan. Oke, di sini udah konfigurasi dari Linux yang kita tadi ini sudah kita buat. Ini tampilannya ini seperti laptop pada umumnya, dan kita bakal mulai langsung begitu. Saya bakal ngedemo tentang demonstrasi internet di video yang ada di virtual machine. Kita cek dulu nih hostname saya apakah sudah ada atau belum. Ya, ini benar, hostname sudah ada, nama npm saya. Dan selanjutnya kita bakal cek di terminal VN tentang internet yang ada dibuat dengan cara ping C3880. Ini sudah ada terlihat juga kecepatan internetnya. Kalau nggak ada, bisa pakai VM setting, lalu di network adapter pakai NAT, di sudo di client.versionnya. Di sini kita pakai sudo juga buat instalasi GIMP via apt. Nah, di sini sudah ada hasil dari GIMP saya yang sudah di-download dengan menggunakan sudo tadi dengan meminta sebuah passwordnya. Oke, lanjut. Di sini kita bakal lihat nih, udah dihasilkan root dari hostname dari saya. Kita bakal coba nih cek versi dari GIMP-nya apakah sudah terdownload atau belum. Nah, di sini juga dilihat nih, kita udah lihat nih, sudah ada versi gambar versi 3.0.4. Di sini kita lihat juga manipulasi gambarnya sudah ada versinya, ini downloadnya sudah ada buktinya dengan pendownloadan tadi. Oke, sekian, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Dari saya sekian, sampai jumpa.